Kita akan mendalami mengenai menguak fakta baru dalam kasus kematian Vina dan juga Eki. Kita sudah bergabung dengan dua narasumber pada pagi hari ini. Sudah ada Putri Maya Rumanti, kuasa hukum keluarga Vina, dan juga Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Reskrim 2009 sampai dengan 2011. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Putri dan juga Pak Ito. Waalaikumsalam, Mbak Rati, Mas Fadil. Ya, saya semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih waktunya juga. Izin mau ke Mbak Putri dulu. Mbak Putri, ini kalau mendengarkan statement dari kuasa hukum almarhumah Vina, yaitu Bang Hotman begitu ya, ada dugaan keterlibatan dari pejabat daerah. Benar adanya, Mbak? Ya, Mbak, terima kasih, Mbak. Jadi kami tentunya juga menjawab pertanyaan tersebut tidak bisa mengatakan itu pasti atau memang ada keterlibatan dari pejabat. Namun kami hanya mendapatkan informasi tersebut kan dari para informan-informan dan netizen-netizen yang menyatakan bahwa memang ada keterlibatan, dugaan keterlibatan pejabat. Namun kita tidak bisa mengatakan itu benar, Mbak, karena ini kan baru informasi sumbang ya, gitu. Iya, pejabat daerah berarti daerah setempat di wilayah lokasi tempat kejadian perkara berarti ya, Mbak ya? Dugaannya ya? Iya, dugaannya. Betul sekali. Ini keterlibatan pejabat daerah dalam arti keterkaitannya apa? Apakah memang dari keluarga DPO tersebut, 3 DPO tersebut, atau gimana? Ya, dugaannya kurang lebih seperti itulah, Mbak. Keluarga dari 3 orang DPO tersebut, tapi sebenarnya ini bukan 3 ya, 4 yang di dalam BAP itu sebenarnya ada 4, Mbak. 4. Boleh kami dijelaskan 4 orang ini, Mbak Putri? Iya. Jadi saya kemarin sempat berbicara dengan kuasa hukum pelaku tersangka. Itu sebenarnya di dalam BAP itu ada 4 yang dituangkan gitu, tapi yang 1 dihilangkan. Nah, yang 3 dijadikan DPO. Nah, ini juga saya belum membaca secara langsung berkas tersebut ya, Mas. Mungkin dalam waktu beberapa hari lagi lah saya akan dapatkan informasi validnya. Nah, ini saya dapatkan dari keterangannya Pak Jogi ya, selaku kuasa hukumnya tersangka, menyampaikan justru, Mbak, di dalam berkas itu ada 4 orang tersangka, bukan 3. Nah, pertanyaannya kenapa yang 1 orang ini dihilangkan? Nah, ini yang masih misteri untuk kami. Oke, ya, makanya ini juga kita juga kepo juga jadinya ya, Mbak ya. Masyarakat publik juga kepo juga. Jadi kalau ada 4 itu berarti 1 Perong alias Peggy. Lalu ada Andi, lalu ada Dani. Nah, yang 1 lagi ini siapa kalau berdasarkan Bang pengacara tadi? Beliau tidak menyebutkan nama, cuma nanti beliau menyampaikan silakan Mbak baca sendiri aja, begitu. Oh baik gitu, nanti saya pelajari gitu. Yang 1 orang lagi ini cukup diketahui nggak backgroundnya, sosoknya begitu? Sebenarnya dari pihak pengacara juga tidak mengetahui 1 orang ini, bahkan 4 orang ini juga mereka tidak mengetahui siapa gitu. Hanya kenapa yang 1 ini dihilangkan, yang 3 tetap dimasukkan gitu. Oke. Jadi fakta baru begitu ya? Mbak Putri, saya mau meng-cross check lagi, Mbak. Tadi rekan saya bertanya kan, kalau keterlibatan ya, dugaan keterlibatan pejabat tinggi daerah, misalnya, ini kan kita ketahui kan Cirebon begitu ya, penanganannya juga di Polres Cirebon. Nah, apakah pejabat ini pejabat di kota yang sama atau kota lain, Mbak, selain Cirebon? Kalau itu saya tidak paham ya, Mas. Belum mendapatkan informasi valid. Hanya ada beberapa opsi yang disampaikan oleh informasi-informasi yang menyampaikan pada kami. Ada yang di dalam daerah itu sendiri, ada yang juga mengatakan keterkaitannya pejabat luar daerah. Namun tentunya kita juga tidak bisa berasumsi lebih ya perihal ini, karena itu kan hanya informasi. Namun mengkerucut dari apa yang kita dapatkan, ada kemungkinan bila kita kaitkan dengan tidak selesainya dalam masa 8 tahun ini perihal tersebut. Berarti ada kemungkinan memang ada turut campur dalam permasalahan ini pejabat daerah yang
mungkin lokasinya juga di daerah tersebut gitu. Tapi saya tidak bisa menyampaikan lebih detail Mas, karena memang kami belum mendapatkan fakta yang sebenarnya. Ini hanya baru dugaan. Masih didalami juga ya. Mbak Putri, mungkin sebelum ke Pak Ito, kalau kan beberapa kuasa hukum dari terpidana begitu mengatakan bahwa ini salah tangkap begitu, seharusnya tidak 11, tidak 8 dan lain sebagainya. Kalau dari sisi kuasa hukum almarhumah Vina, apakah juga sudah ada begitu berapa orang yang terlibat sebenarnya? Kalau di dalam BAP dan putusan itu kan memang hanya disampaikan hanya 11 orang, karena yang satu ini dihilangkan. Nah, kalau mereka menolak dan itu tidak terlibat, itu ya silakan aja tanggapan mereka. Namun kan kami percaya sekali pada institusi Polri, kejaksaan dan pengadilan ini tentunya tidak gegabah dalam memutuskan satu tindak perkara ya Mbak. Karena ini kan berakibat fatal sekali bila memang mereka mengatakan bahwa mereka tidak bersalah. Dan saya sih tidak percaya, kami juga kuasa hukum tentunya tidak percaya begitu saja dengan keterangan dari pihak keluarga, pihak Para terpidana. lawyer. Iya.